ini. Alhamdulillah, semoga Allah selalu sertakan kesehatan dan keselamatan buat anak-anak di rumah ya. Nah, Ustazah ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, anak-anak, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita di pembelajaran kedua. Nah, insya Allah pembelajaran kedua akan kita bahas materi tentang surah An-Nasr. Di pembelajaran pertama kemarin, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan materi kedua, marilah kita mulai pembelajaran kita sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini selalu Allah berikan kemudahan. Allah mudahkan ilmu buat masuk ke kita dan Allah mudahkan kita untuk belajar. Nah, sebelum kita baca sama-sama surah An-Nasr, Ustazah ini mau menceritakan sedikit tentang latar belakang turunnya surah An-Nasr. Nah, anak-anak tahu nggak surah An-Nasr itu surah keberapa dalam Al-Quran? Ya, benar. Surah An-Nasr adalah surah yang diturunkan nomor 110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr juga termasuk ke dalam surah Madaniyah. Nah, ternyata anak-anak, pembagian surah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Dan pembagian itu bukan berdasarkan tempat dia turun atau berdasarkan tempat surah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ternyata selain berdasarkan tempat, yang Mekah dinamakan Makkiyah dan Madinah dinamakan Madaniyah, ternyata itu dilatar belakangi oleh surah Makkiyah itu dinamakan Makkiyah karena Rasul berada di Mekah dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan surah Madaniyah, walaupun surahnya turun di Mekah, tapi jika turunnya setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka surahnya dinamakan surah Madaniyah. Anak sudah paham kan mengenai Makkiyah dan Madaniyah? Nah, sekarang Ustazah ini mau menceritakan latar belakang turunnya surah An-Nasr ini. Nah, surah An-Nasr sendiri artinya adalah kemenangan. Nah, kemenangan ini ternyata Allah berikan dalam Rasulullah dan kaum muslimin memerangi kaum Quraisy dalam peristiwa Fathul Mekah. Dan ternyata saat melaksanakan Fathul Mekah itu Rasulullah diberikan kemenangan yang sangat besar dan kaum Quraisy secara berbondong-bondong masuk agama Islam atau memeluk agama Islam. Nah, makanya surah kemenangan ini Allah berikan kepada kaum muslimin sebagai surah penutup. Nah, anak-anak, setelah ini silakan anak-anak simak surah An-Nasr bunyinya seperti apa. Sama-sama kita bacakan surah An-Nasr. Jika memang masih ada pelafalan yang salah, kita benerin sama-sama ya anak-anak. Nah, nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, Ustazah insya Allah akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi silahkan simak videonya dan konsentrasi. Nah, anak-anak, mari kita buka bukunya. Insya Allah setelah ini Ustazah ini akan memperdengarkan bacaan surah An-Nasr. Anak-anak silahkan simak, kemudian kita baca sama-sama ya. Quran Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sungguh,
Dia Maha Penerima Taubat. Oke, sudah dibaca surah An-Nasr dan terjemahannya. Anak-anak, selanjutnya silahkan buka bukunya di halaman 26 dan 27. Di situ anak-anak ditugaskan untuk menyalin masing-masing ayat di surah An-Nasr. Nah, silahkan salin dengan tulisan yang rapi ya. Setelah disalin, silahkan anak-anak foto dan tugasnya silahkan dikumpulkan di classroom. Jika anak-anak ada kendala dalam melaksanakan tugasnya, atau kendala dalam mengumpulkan tugas menggunakan classroom, anak-anak boleh japri dan kumpulkan tugasnya ke WA Ustazah ini. Oke? Tutup sama-sama pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan kerahmatan terhadap ilmu yang kita pelajari, dan semua yang kita pelajari bisa masuk ke hati. Anak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ini tutup. Wabillahi